Shalom, perkenalkan nama saya Marlina Matasik, Prodi Pendidikan Agama Kristen. Video ini untuk memenuhi tugas UTS saya pada mata kuliah homiletika. Bacaan yang telah saya pilih terambil dari Lukas pasal 15 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-24. Lukas pasal 15 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-24. Firman Tuhan, perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berpoya-poya. Setelah dihabiskannya semua, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak ada seorang pun yang memberikan kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut sebagai anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepada bapaknya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Amin. Shalom rekan-rekan pemuda-pemudi yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita patut bersyukur dan bersuka cita pada hari ini karena kita masih diberikan kesempatan untuk sama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Nah, sebelum kita lebih dalam lagi membahas tentang firman yang kita baca tadi, saya ingin bertanya kepada kita semua yang hadir pada saat ini. Pernahkah saudara-saudara sekalian mengalami kehilangan suatu benda yang sangat berharga dalam hidup saudara? Pernah? Ya, tentu setiap orang pasti pernah mengalami kehilangan. Contoh kecilnya saja kehilangan HP, dompet, KTP, atau lain sebagainya. Nah, ketika barang itu masih ada bersama-sama dengan kita, belum hilang, barang itu nilainya masih sangat kecil, belum terlalu berharga buat kita. Tetapi ketika barang tersebut telah hilang, maka apa yang terjadi pada kita? Kita pasti akan khawatir mencari ke sana kemari di mana barang saya yang hilang ini. Saudara-saudara, kehilangan bukan hanya berbicara tentang benda. Kehilangan juga dapat berbicara tentang seseorang. Seseorang juga bisa terhilang. Apalagi pada zaman sekarang ini, banyak anak-anak Tuhan yang terhilang. Mereka terlalu sibuk mengejar hal-hal duniawi, mereka terlalu sibuk mementingkan kepentingan duniawi, sehingga mereka lupa akan Tuhan. Mereka lupa bersekutu dengan Tuhan. Oleh karena itu, tema perenungan kita pada hari ini yaitu kasih Tuhan yang memulihkan. Kasih Tuhan yang memulihkan. Ketika kita baca dalam Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 17, di situ menceritakan bagaimana seorang ayah yang memiliki 2 anak laki-laki.
si sulung dan si bungsu. Si bungsu ini ayahnya masih sehat, dia sudah mengatakan, "Ayah, berikanlah kepadaku harta yang menjadi bagianku." Tetapi apa yang ayahnya lakukan? Ayahnya menuruti keinginan anaknya, dia pun membagi-bagikan hartanya. Dan ketika si bungsu sudah mendapatkan yang menjadi bagiannya, dia pun menjual seluruh harta miliknya, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia berpoya-poya menghabiskan seluruh hartanya. Nah, ketika harta si bungsu ini sudah habis, di negeri itu timbullah kelaparan. Akhirnya si bungsu pun melarat dan dia pun pergi meminta pekerjaan kepada seorang majikan. Lalu majikannya itu menyuruh dia untuk pergi ke ladang untuk menjaga babi-babinya. Di ladang si bungsu mulai kelaparan dan dia mau memakan ampas yang menjadi makanan babi, tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Akhirnya dia pun berpikir, merenung bahwa di rumah bapakku ini banyak upahan-upahannya bapakku, banyak makanannya yang berlimpah-limpah dan tidak pernah merasa kelaparan, tetapi saya di sini memati kelaparan. Saudara-saudara, kita sebagai anak-anak muda, seringkali kita sudah tahu bahwa sesuatu ini salah, tetapi kita tetap melakukannya. Ditandai bang mau kumua tanah melo lako te tapi dipugo bang. Ditandai kumua tanah melo ke pake naiki tumatonta di kobenna seng lako pake bayar uang kuliah padahal di pamale senga. Ditandai kumua tanah melo ke berdodoan ki sola ceweta sola cowota, tapi kita tetap melakukannya. Nah, kuanna tomatua titodo pakodako mumale menasan. Artinya bahwa nanti ketika kita telah jatuh, baru kita sadar bahwa oh iyo salah palete apa kupogo. Nah, saudara-saudara, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita terlena dengan hal-hal duniawi. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita semakin jauh dalam dosa kita. Dia selalu punya cara untuk membawa kita kembali kepadanya. Dalam Mazmur 103 ayat 8-9 memperlihatkan kepada kita bahwa Allah itu pengasih, berlimpah kasih setianya. Dia tidak pernah menuntut kita dan dia tidak pernah dendam kepada kita. Ketika kita membaca kelanjutan dari cerita si bungsu ini, ketika dia sudah menyesal, dia sudah menyadari kesalahannya, dia pun kembali. Dan ketika bapaknya melihat dia dari jauh, bapaknya pun berlari mendapati dia, merangkul dia, memeluk serta mencium dia. Dan ayahnya ini berkata kepada hambanya, pakaikanlah jubah yang terbaik padanya, pakaikanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Lalu sembelilah lembu tambun untuk kita makan bersukacita, karena anakku yang telah mati hidup kembali, anakku yang telah hilang pun didapat kembali. Ayahnya sungguh bersukacita karena anaknya itu telah kembali. Nah, saudara-saudara, dalam cerita ini Yesus digambarkan sebagai seorang ayah yang sangat mengasihi anak-anaknya. Meskipun anak-anaknya ini telah durhaka kepadanya, meskipun kita telah banyak melukai hati Tuhan, tetapi Tuhan sangat mengasihi kita. Rekan-rekan pemuda-pemudi yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kadang dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika kita menjumpai orang yang melakukan kesalahan, kita langsung menghakimi orang tersebut. Kita langsung mengatakan bahwa iya tuh orang iya tuh toma dosa liu, udah lu mau kesalahan nah tamu nala diampuni. Ataukah sebaliknya ketika ada seseorang, baik saudara kita, teman kita menyakiti kita, kita menyimpan dendam kepadanya. Dikua mau kalau mau pula maafkan gitu. Sabat terlalu mapadi mau penawang kuna buat. Ingat saudara-saudara, Tuhan Yesus saja mau mengampuni kesalahan kita yang begitu besar. Masa kita tidak mau mengampuni sesama kita? Padahal Tuhan sudah mau mengampuni kita. Dia sudah mengorbankan dirinya untuk menebus dosa-dosa kita.
Saudara-saudara, oleh karena itu dalam pembacaan kita hari ini mengajarkan kepada kita betapa bersukacitanya Tuhan ketika kita yang terhilang jauh daripada Tuhan karena sibuk mengejar kepentingan-kepentingan duniawi. Tetapi ketika kita menyesali perbuatan kita, kita mau kembali kepada Tuhan, kita mau bertobat dengan sungguh-sungguh, maka percayalah hidupmu dan hidup saya akan dipulihkan oleh Tuhan. Amin.